Shalom. Selamat malam Ya, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau kita boleh berkumpul kembali pada malam hari ini dalam acara Bincang-Bincang Kitab Suci dengan tema Nyanyian Hamba Tuhan sesi yang kedua. Minggu lalu kita sudah menerka-nerka siapakah hamba Tuhan ini. Saya yakin pada malam hari ini dengan narasumber kita Pak Irhandi Ludiarto kita akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang lebih mendalam lagi tentang nyanyian hamba Tuhan. Terlebih dahulu mari kita awali acara ini dengan doa pembukaan. Boleh tolong bantu saya Bu Lasriana? ya, terima kasih Pak Matthew. Selamat malam juga Pak Irhandi, semua teman-teman. Kita awali pertemuan kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada malam hari ini. Kami semua sehat, dengan sukacita dapat berkumpul kembali di ruangan Zoom ini dalam rangka kami bertemu bincang-bincang dengan kitab suci firman-Mu pada pertemuan yang kedua. Di mana ya Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Irhandi Ludiarto. Ya Bapak, berkatilah Bapak Irhandi agar dalam memberikan pewartaan pembelajaran ini dengan penuh semangat, cinta kasih daripadamu, agar nyanyian hamba Tuhan tentang Yesaya 50 ayat 6 ini sungguh-sungguh dapat kami pahami, kami renungkan, kami laksanakan untuk hidup dan pelayanan kami khususnya, yaitu kami sebagai juga anak-anak-Mu ya Tuhan, agar semakin mampu menjalani pertobatan kami, terlebih-lebih pada masa Prapaskah ini, lewat berdoa tak jemu-jemu, bersedekah, dan berpantang berpuasa. Sungguh-sungguh kami bisa dapat lakukan Tuhan dengan semangat, penuh dengan kesabaran, taat, dan setia padamu dalam perutusan kami yang boleh kami sampaikan padamu Tuhan, perutusan kami yang begitu banyak tantangan dan godaan. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini, biarlah kiranya semua menjadi kekuatan bagi kami, kehadiran-Mu dalam hidup kami, lewat keluarga kami, sesama kami maupun masyarakat kami. Kiranya pertemuan ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan, demi Yesus Kristus penyelamat kami. Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Lasri. Sahabat-sahabat yang terkasih, untuk kelancaran, silakan mic-nya dinonaktifkan selama pengajaran. Nanti selama pengajaran apabila ada pertanyaan-pertanyaan, boleh silakan diketik di kolom chat. Nah, waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Irhandi. Baik, terima kasih Matthew. Ibu Bapak sekalian, selamat malam. Hari ini kita akan melanjutkan lagi materi pembelajaran tentang nyanyian hamba Tuhan yang terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya. Sedikit mengulang pengajaran saya pekan lampau. Saya katakan bahwa tokoh hamba Tuhan yang diceritakan dalam keempat nyanyian hamba Tuhan dalam kitab Yesaya ini menghiasi bacaan liturgi selama pekan suci, menandakan bahwa tokoh hamba Tuhan ini sangat penting di dalam teologi Kristen ya, termasuk teologi Katolik begitu. Yang kedua, ternyata sudah kita mempelajari selama kurang lebih 2 jam minggu lalu, kita belum sampai pada satu kesimpulan apapun tentang siapakah sesungguhnya tokoh hamba Tuhan itu. Ya, tapi jangan takut, hari ini kita akan menggali lebih jauh sehingga kita menambah pengetahuan tentang siapakah tokoh ini.
Sekarang saya akan membagikan layar seperti janji saya. PowerPoint saya baru akan saya bagikan pada sesi ketiga minggu depan ya. Baik. Baik. Bu Bapak sekalian, terdapat beberapa versi tafsir tentang siapakah tokoh hamba Tuhan yang sebenarnya. Minggu lalu saya jelaskan ada teori individu dan ada teori kolektif ya. Teori kolektif berarti hamba Tuhan itu bukan seorang manusia, tetapi sekelompok manusia. Dan yang paling kuat di dalam teori kolektif ini adalah tafsir dari para ahli kitab suci Yahudi ya, berarti para rabi begitu. Mereka yakin 100% bahwa hamba Tuhan adalah Israel. Dan memang sebetulnya tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita sangkal ya. Beberapa ayat di dalam kitab suci, di dalam kitab Yesaya ini menunjukkan bahwa memang Israel adalah hamba Tuhan. Nah, di sini saya tampilkan beberapa ayat, kita akan pelajari dan saya berikan highlight stabilo dan kita akan bandingkan ya. Contoh, kita melihat bahwa di bab 42 ayat 1, nyanyian hamba Tuhan yang pertama berbunyi, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, kalau kita lihat, kita bisa kaitkan kupegang dan orang pilihanku itu dengan ayat-ayat lain. Misalnya, di bab 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan kalau kita lihat dua ayat sebelumnya, hamba Tuhan adalah Israel ya, 41 ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel hambaku. Tidak bisa kita sangkal. Ya. Dan Anda lihat, ku pegang. Hamba Tuhan ini dipegang oleh Tuhan. Aku akan memegang, dan memang dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata kerja yang sama, tamach. Ya. Yang kedua, hamba Tuhan ini ternyata adalah orang pilihan Tuhan, Behiri. Dan ini bisa kita kaitkan dengan bab 45 ayat 4. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, aku akan memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, pilihanku, Behiri. Nah, Ibu Bapak sekalian, coba lihat di bab 41 ayat 10 ayatnya, kata janganlah takut ini khas Deutero Yesaya. Ya, demikian juga Deutero Yesaya itu kerap menyapa Israel dengan dua panggilan, Yakub dan Israel. Yakub dan Israel. Itu ciri khas dari Deutero Yesaya, ya, meskipun tidak selalu memang demikian. Baik, sekarang kita lihat di bab 49 ayat 1 dalam nyanyian hamba Tuhan yang kedua, ada ayat yang berbunyi, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Dan kalau kita bandingkan dengan bab 44 ayat 2 di sebelah kanan, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Anda lihat begitu erat ya kaitan antara hamba Tuhan itu dengan Israel. Di bab 44 ayat 2 dikatakan Tuhan telah membentuk Israel ya, sejak dari kandungan. Nah, Anda lihat, coba bab 44 ayat 2 ini khas Deutero Yesaya. Beginilah firman Tuhan, lalu Tuhan dilukiskan dengan berbagai anak kalimat yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, yang menolong engkau. Kemudian sekali lagi ungkapan yang amat sering dalam Deutero Yesaya, janganlah takut. Lalu ingat lagi,
Israel disapa sebagai Yakub dan Israel ya. Kata Yeshurun itu sama dengan Israel. Dari kata Yashar. Yashar artinya lurus. Dan lihat, telah kupilih. Israel itu pilihan Allah. Baik. Lalu masih di nyanyian hamba Tuhan yang kedua, bab 49 ayat 6, ada ayat yang berbunyi, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku dan untuk menegakkan suku-suku Yakub, untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi kita juga menyimpulkan bahwa pesan Deutero Yesaya itu memberi informasi kepada pembaca bahwa tujuan Allah mengirim orang-orang Israel ke pembuangan adalah supaya mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Begitu ya. Nah, saudara, ini nampaknya berkaitan dengan bab 51 ayat 4 ya. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Nah, saudara, sulit sekali kalau kita menyangkal bahwa hamba Tuhan itu bukan Israel. Karena memang beberapa ayat dengan tegas menyatakan bahwa Israel adalah hamba Tuhan. Begitu, ya. Dan inilah yang amat dipegang erat oleh para ahli kitab suci Yahudi yang mengatakan hamba Tuhan tidak lain tidak bukan adalah Israel. Akan tetapi ada keberatan-keberatan loh sebetulnya. Kalau dikatakan bahwa hamba Tuhan adalah Israel, ada keberatan-keberatannya. Contohnya coba lihat. Di bab 53 ayat 9, nyanyian hamba Tuhan keempat, kita lihat. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Berarti hamba Tuhan ini meninggal. Dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Lalu di dalam nyanyian hamba Tuhan yang ketiga, bab 50 ayat 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Berarti kita melihat hamba Tuhan itu adalah tokoh yang begitu lurus sampai dia berani mengatakan bahwa ia tidak berbuat kekerasan. Dalam mulutnya tidak ada tipu sama sekali. Dia tidak pernah memberontak kepada Allah ya. Tidak pernah berpaling ke belakang. Berarti tidak pernah menjauhi Allah. Padahal nyata-nyatanya di awal Deuteronomi Yesaya ada ayat yang mengatakan, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Berarti Israel ini berdosa atau tidak? Jelas berdosa. Kalau dia tidak berdosa, kenapa dikatakan kesalahannya sudah diampuni? Kenapa dikatakan ia telah menerima hukuman dari Tuhan bahkan 2 kali lipat karena segala dosanya? Nah, orang Yahudi akan mengatakan kami itu memang bersalah. Ya, maka kami dibuang. Tetapi ketika kami dibuang ini, kami bukan hanya menanggung dosa Israel semata-mata, tapi menanggung dosa segala bangsa. Jadi harusnya bangsa-bangsa itu berterima kasih kepada Israel. Karena lewat hukuman yang dijalankan oleh Israel, seluruh bangsa ini terampuni. Begitu. Ya boleh saja ya. Saya hanya menyampaikan data-data, kita lanjutkan saja. Nah saudara, Israel sebagai hamba Tuhan ini memang cukup sering muncul di dalam Deuteronomi Yesaya ya. Karena 8 kali Israel dipersonifikasikan sebagai hamba Tuhan. Tadi kita sudah baca bab 41 ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku. Hai Yakub yang telah kupilih. Jelas ya. Di bab 42 ayat 19. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun dan pohon penaga
pohon murad dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Maaf, itu 41 ayat 19. 42 ayat 19 saya baca ya. Siapakah yang buta selain dari hambaku? Dan siapa yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku? Dan siapa yang tuli seperti hamba Tuhan? Berbicara tentang Israel. Israel yang gagal dan buta. Lalu di bab 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Dan kalau kita lihat perikop ini berjudul Israel sebagai saksi Tuhan. Di bab 44 ayat 1 dan ayat 2 kita baca. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Yakub hambaku ya. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Ya. 44 ayat 21 kita baca lagi. Ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel. 45 ayat 4 kita baca. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu. Ya. Bab 48 ayat 20 kita lihat. 48 ayat 20. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Ibu bapak sekalian, ambil beberapa detik, baca 48 ayat 20. Lalu coba beritahu saya, apa yang janggal? Karena kita sudah belajar Deutero Yesaya, belajar ciri-cirinya. Saya mau tanya, apa yang janggal di 48 ayat 20? Matthew minggu lalu udah ada berapa pemenang ya? 3, 2? Ada 2, Pak Ir. 2, tenang. Saya masih punya hadiah yang bisa menjawab, saya berikan hadiah. Hadiah saya cantik-cantik ya, rosario dari Eropa akan tetapi tidak bisa Anda beli. Saya dapat kadang-kadang dari orang dalam Vatikan, ya dari seorang kardinal sekarang. Saya akan bagikan dengan ibu bapak sekalian. Larilah dari Kasdim. Bukan. 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 Perhatikan ciri Deutero Yesaya. Lalu kita akan melihat, kok aneh yang ini ya. Kesempatan yang kedua. Ada yang berani? Nyerah? Siarkanlah sampai ke ujung bumi. Oh tidak. Kan suruh jadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu nggak heran. Itu malah justru teologi dari Deutero Yesaya. Bangsa Israel ini dibuang supaya mereka bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Nggak aneh itu. Padahal tadi saya baru sebut loh. Padahal tadi saya baru sebut. Kesempatan ketiga. Tiklan raise hand. Siapa itu Tiklan? Silahkan jawab. Justru kalau menurut saya justru di kalimat terakhir Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Kenapa aneh? Ya menurut saya kan soal penebusan itu lebih setelah Yesus datang. Begitu menurut saya. Jadi rada aneh juga sih. Kok zaman Yakub ini udah dikatakan Tuhan sudah menebus Yakub. Begitu kira-kira.
Baik. Sebetulnya yang ditunjuk itu benar, akan tetapi alasannya yang tidak benar. Jadi saya tidak bisa benarkan. Oke. Saya katakan apa? Di dalam Deuteronomi Yesaya, ketika Israel disapa tidak pernah sendiri, tetapi selalu Yakub dan Israel. Israel, iya, Selalu. iya, iya. Di sini Oh, iya tadi. tiba-tiba hanya Yakub, ya kan? Iya, Israelnya out, keluar dari peredaran. Betul nggak ya? Dan betul, ini betul, betul, ya. kunci untuk memahami nyanyian hamba Tuhan sebetulnya. Tapi nanti saya jelaskan dalam caption-caption berikutnya. Aneh ini. Dan kita tahu bab 49 ini nyanyian hamba Tuhan yang kedua. Jadi sebelum nyanyian hamba Tuhan kedua itu ternyata terjadi sebuah perubahan. Ya, tapi nanti pelan-pelan. Oke, terima Oke. kasih. Nah, Ibu Bapak sekalian, anehnya di dalam nyanyian hamba Tuhan kedua, meskipun di bab 49 ayat 3 dikatakan, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Israel yang tadi hilang, tidak disapa, tiba-tiba muncul di sini. Bahkan di sini tidak disebut Yakub. Kalau tadi di bab 48 ayat 20, Yakub disinggung, Israel tidak. Di sini yang disinggung, di bab 49 ayat 3, Israel hambaku. Yakubnya tidak ada, ya kan? Lalu coba kita lihat. Aku berkata, hamba Tuhan berkata nih, mengeluh. Aku telah bersusah-susah dengan percuma. Dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun aku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Berarti hamba Tuhan ini pernah melakukan suatu upaya yang tidak berhasil. Ya, tidak berhasil. Tapi dia tetap yakin akan perlindungan Tuhan. Ia tetap yakin karena dia mengandalkan Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Maka ada yang mengatakan, cocok nih hamba Tuhan ini Yesaya. Kan Yesaya di bab 6 dikatakan dia diutus kepada bangsa yang keras hati, yang tegar hati. Maka Yesaya di awal sudah dikatakan, kamu itu akan datang pada sebuah bangsa, bangsa ini punya mata tapi tidak bisa lihat. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Kenapa? Aku yang sengaja buat itu, kata Tuhan. Supaya mereka jangan berbalik. Lalu selamat. Lucu kan ya? Kok lucu sih? Nabi disuruh datang kepada bangsa yang sudah dikeraskan hatinya. Ini hanya gaya bahasa. Sebetulnya artinya Yesaya akan datang kepada bangsa yang keras hati dan pewartaan Yesaya akan gagal. Ini cocok nih. Maka ada yang mengatakan, betul ya. Hamba Tuhan itu kemungkinan besar adalah Yesaya sendiri. Boleh silakan, gak jadi masalah. Tapi masuk ke ayat 5, bab 49 ayat 5 lebih aneh lagi. Sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, betul ya? Untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Bayangkan ya, kalau hamba Tuhan adalah Israel, visi dan misi dia adalah mengembalikan Israel kepada Allah. Seperti saya katakan, saya mengutus Matthew untuk membawa Matthew ke rumah saya. Aneh atau tidak? Aneh kan? Saya mengutus Pak Andi ya untuk membawa Pak Andi ke pasar. Aneh, nonsense. Nonsense. Betul kan? Oke. Di bab 49 ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub. Loh, dia punya misi menegakkan suku-suku Yakub, mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Loh, lucu ya, Israel disuruh menyelamatkan, boleh dikatakan, untuk membebaskan Israel sendiri. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau Israel ini, mohon maaf saya pakai tanda kutip, dipaksakan sebagai hamba Tuhan, ada kejanggalan. Tidak sempurna sebetulnya. Ya. Lalu ada lagi nggak ya kira-kira yang cukup aneh? Ini nyanyian hamba Tuhan yang keempat. Bab 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba.
masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Siapa yang dimaksud kita di sini? Israel. Sang nabi berbicara atas nama bangsanya, kita. Nabi dan bangsa Israel. Sesat seperti domba. Mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya, dannya itu hamba Tuhan, kejahatan kita sekalian. Saya ganti ya. Tuhan telah menimpakan kepada hamba Tuhan kejahatan Israel. Berarti bukan hamba Tuhan bukan Israel. Individunya. Dia ini yang menanggung kejahatan Israel. Lalu kita lihat di bab 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Di sini kita lihat kualitas dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini tokoh yang begitu lembut, ya. Maka buluh yang sudah patah terkulai pun tidak akan diputuskan. Sumbu yang pudar pun tidak akan dipadamkan. Dia setia menyatakan hukum. Padahal kita tahu di dalam Deutero Yesaya dikatakan, aduh Israel ini gagal, Israel ini buta, Israel ini tuli. Lalu bagaimana ia akan menyatakan hukum dengan setia? Satu titik kelemahan, tafsir hamba Tuhan sama dengan Israel. Lalu di nyanyian hamba Tuhan yang keempat, bab 53 ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Tentang nasibnya siapa yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Hamba Tuhan ini harus mati. Kenapa mati? Karena pemberontakan umatku. Siapa umatku? Israel. Hamba Tuhan ini kena tulah, mati karena pemberontakan, karena dosa-dosa Israel, umatku. Maka saudara, mohon maaf memang sulit ya. Sulit sekali mempertahankan 100% bahwa hamba Tuhan sama dengan Israel. Nah, sedikit informasi. Di dalam agama Yahudi itu ada bacaan liturgi. Persis seperti di gereja Katolik. Ya, jadi ada bacaan dibaca dalam siklus liturgi itu. Di sinagoga-sinagoga itu Yesaya dibacakan. Ya, kitab-kitab lain juga dibacakan. Ya. Satu paksyat mereka bacanya. Satu bagian begitu. Aneh sekali. Sesudah Yesaya bab 52 dibacakan, besoknya diganti Yesaya 54. Yesaya 53 dihapuskan dari bacaan liturgi di sinagoga-sinagoga Yahudi. Aneh kan ya? Kemungkinan besar karena teks ini terlalu sulit untuk mempertahankan teologi mereka bahwa hamba Tuhan adalah Israel. Jadi Anda catat Yesaya 53 adalah bacaan yang tidak dibacakan dalam tahun liturgi Yahudi ya. Baik, sekarang kalau begitu tadi kan saya sudah berikan satu kemungkinan hamba Tuhan adalah bisa individu lain kalau begitu ya. Katakanlah dia Yesaya yang menulis kitab Deutero Yesaya ya, berarti mungkin murid Yesaya atau nabi lain kontemporer yang hidup pada saat itu. Jadi katakanlah di pembuangan ini ada seorang nabi yang demi membela Israel, dia dipenjarakan, lalu dia mati, tetapi dia dibangkitkan. Ya mungkin saja ya, mungkin saja. Nah, untuk kemungkinan ini kita akan coba telaah. Kita baca di bab 20 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Jadi di bagian proto Yesaya bagian pertama, itu hanya ada 3 tokoh yang disebut sebagai hamba Tuhan. Pertama Yesaya, kedua Eliakim, yang saya katakan kuncen dari istana Daud, yang ketiga adalah Daud sendiri. Yesaya disebut hamba. Oke, masuk akal ya. Terus di bab 44 ayat 26 kita lihat.
Aku akan menguatkan perkataan hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Yang mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Coba Anda lihat di dalam kitab suci, bab 44 ayat 26. Bab 44 ayat 26 itu dikatakan, saya periksa lagi di kitab suci, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Ya, tetapi Anda lihat, hamba yang satu lagi saya kurung. Kenapa? Dalam teks aslinya ini tunggal. Avdo. Avdo itu tunggal. Hambaku. Hambanya makan. Avdo itu. Ya. Kalau jamak itu harus avdav. Kurang satu huruf yud. Hambanya itu singular. Satu. Dan kalau kita lihat ya. Lebih cocok ya. Hamba itu seorang nabi. Karena apa? Diutus untuk melaksanakan keputusan yang diberitakan. Biasa kan Nabi begitu diberi tugas untuk menyampaikan nubuat. Nubuat itu firman Allah. Ya. Nah, terus, kalau kita lihat, dengarlah aku hai pulau-pulau. Perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Memang kita bisa mengatakan yang berbicara adalah hamba Tuhan sendiri. Tetapi kita juga bisa mengatakan aku yang berbicara berarti penulisnya sendiri. Bisa saja. Dan tunggal. Bukan kolektif. Nah terus di nyanyian hamba Tuhan yang keempat. Bab 53 ayat 7. Ada ayat yang berbunyi dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Hamba Tuhan ini tidak melawan sama sekali. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tidak melawan sama sekali. Dan kalau kita lihat, Yeremia bab 11 ayat 19 ini punya ayat yang nadanya hampir sama. Yeremia mengatakan, tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Yeremia banyak musuh, dan orang menginginkan dia mati. Kata Yeremia, persis aku ini seperti anak domba yang mau dibawa untuk disembelih. Maka ada yang mengatakan, bisa saja hamba Tuhan adalah Yeremia. Yeremia ini hidup kemungkinan besar pembuangan dia mengalami tahun 587 ya 150 tahun, 130 tahun sesudah Yesaya. Who knows, bisa saja ya. Lanjut lagi kita lihat. Nah, coba lihat nyanyian hamba Tuhan yang keempat, ayat terakhir. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara, hamba Tuhan ini menanggung dosa banyak orang. Saya beri highlight di sana. Nah, Ibu Bapak sekalian, di bawah ini gambar seorang nabi. Siapakah dia? Karena saya ngajar di Bosku tentang nabi ini. Gambar ini yang saya pakai. Siapa dia? Siapa dia? Lihat gambarnya. Disuruh membuat maket kota Yerusalem yang sedang dikepung. Lalu dia disuruh tidur membalikan badan pada satu sisi. Siapa dia? Ini saya nggak tebak, saya nggak lempar sebagai pertanyaan dengan hadiah. Jawabannya ada di slide.
Yehezkiel, Pak. Lah iyalah, Yehezkiel. Yehezkiel ini kan nabi yang dramatis begitu ya. Nubuat-nubuatnya itu disuruh didramakan. Salah satunya ini. Buat gambar katanya gitu. Yerusalem dalam keadaan terkepung. Lalu kamu tidur. Balik ke sisi kiri. Yehezkiel bab 4 ayat 4. Berbaringlah engkau pada sisi kiri. Aku akan menanggung hukuman kaum Israel atas. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Jadi disuruh tidur pada sisi kiri selama 390 hari. Berarti itu identik dengan 390 tahun. Israel dihukum 390 tahun. Ada yang mengatakan ini terjadi sejak Israel memisahkan diri dari Yehuda. Berarti tahun 930 sebelum Masehi sampai dengan masa pembuangan 587 sebelum Masehi, kurang lebih 390 tahun itu. Ya. Sesudah itu dia suruh balik lagi. Nah, sekarang kamu tidur balik kanan. Aku akan menanggungkan hukuman kaum Yehuda atas 40 hari dia disuruh. Karena kita tahu pembuangan terakhir, kloter terakhir itu kurang lebih tahun 587 atau 589. Nanti tahun 530 sebelum Masehi mereka kembali dari pembuangan, kurang lebih 40 tahun. Nah, coba Anda lihat. Yehezkiel ini menerima hukuman Israel atas dirinya. Emang enak. Tidur hanya boleh balik kiri, hanya boleh balik kanan. Bukan sehari, bukan sejam. 390 hari, 40 hari. Maka ada yang mengatakan, oh ini Yehezkiel nih, hamba Tuhan. Bisa saja. Ya. Jadi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, silahkan. Tapi ada keberatan juga loh hamba Tuhan itu kalau diidentikan dengan seorang nabi. Entah itu Yesaya, entah itu Yeremia, entah itu Yehezkiel, bahkan ada yang mengatakan Daniel. Kenapa? Di dalam nyanyian hamba Tuhan yang keempat, ini ayat pertamanya, 52 ayat 13, dikatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Nah ini agak sulit sebetulnya memang kalau kita tidak tahu bahasa Ibrani. Anda lihat, ditinggikan ini bahasa Ibraninya yarum. Dari kata ram. Ram itu artinya tinggi. Ya, tinggi. Ram itu tinggi. Lalu disanjung itu memakai kata nisa. Dari kata nasa artinya diangkat. Jadi saya katakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan menjadi tinggi dan diangkat dan dimuliakan. Berarti hamba Tuhan ini punya kualifikasi ditinggikan, yarum, dan disanjung, nisa. Dan saudara, dalam kisah panggilan Yesaya di bab 6, kita lihat bab 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi, ram, dan menjulang nisa. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, siapa yang tinggi, ram, dan menjulang nisa? Tuhan, bukan hamba Tuhan yang bernama Yesaya. Jadi saudara, kalau kita lihat, di sini kita harus mengambil satu kesimpulan. Hamba Tuhan yang ada di keempat nyanyian ini punya kodrat ilahi. Dia bukan sekedar manusia yang memiliki profesi nabi. Dan ada ayat lain sebetulnya, kata ram dan nisa itu dipakai untuk hamba Tuhan. Jadi dia punya kodrat ilahi, tidak sekedar manusia. Ya, di dalam kisah panggilan Yesaya di bab 6, Yesaya ini tidak memiliki kualitas itu. Kualitas itu dimiliki oleh Tuhan. Tetapi di nyanyian hamba keempat, hamba Tuhan itu memiliki kualitas sama seperti kualitas Tuhan dalam kisah panggilan Yesaya. Berarti kesimpulannya, hamba Tuhan itu harus punya kodrat ilahi. Baik, lanjut lagi. Saudara, nanti kalau kita lihat di Trito Yesaya, di Yesaya bagian ketiga, mulai dari bab 56 ya. Coba kita lihat. 56 ayat 6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia
untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjian. Ternyata di sini hamba Tuhan itu ternyata orang-orang asing loh, non-Yahudi. Ya, asal memiliki kualitas mengasihi Tuhan, memelihara hari Sabat, tidak menajiskan hari Sabat, berpegang kepada perjanjian dengan Tuhan. Dia layak menjadi hamba-hamba Tuhan. Tambah bingung. Jadi yang mana hamba-hamba Tuhan ini? Dan saya tanya, coba apa yang aneh di bab 56 ayat 6? Apa yang aneh di bab 56 ayat 6? Oke, saya kasih bantuan. Saya highlight katanya. Berarti pilihan Orang-orang asing. salah. Ya, kalau itu salah berarti yang kedua yang benar. Hamba-hambanya. Apa yang Hambanya. aneh? Apa yang aneh? Plural, jamak. Ya, jamak. Hamba Tuhan itu selalu singular. Makanya tadi di bab berapa saya katakan ini salah nih terjemahannya. Tidak boleh plural, itu harus singular, harus tunggal. Hamba, evet, bukan avdim, evet selalu. Tetapi mulai masuk Trito Yesaya, hamba-hamba ini menjadi jamak, avdim. Kenapa dari satu bisa jadi banyak? Ini juga satu pertanyaan. Nah, Ibu Bapak sekalian, menarik ya. Ternyata hamba Tuhan itu. Oke, kita tunda dulu siapa hamba Tuhan. Sekarang kita melihat beberapa kualitas yang harus dimiliki oleh hamba Tuhan. Tadi nomor 1, kualitasnya itu punya kodrat ilahi. Karena dia itu Ram Venisa, katanya. Tinggi dan diangkat. Ya, tinggi dan diangkat. Sekarang kedua, hamba Tuhan itu punya kualitas sebagai seorang raja. Dan ini tidak heran. Di dalam Yesaya bab 37 ayat 35, Daud itu dikenal sebagai hamba Tuhan. Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Oh, oke. Hamba Tuhan itu Daud raja. Nyanyian hamba Tuhan yang keempat, bab 53 ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Bapak sekalian, kita paling suka ayat ini ya. Karena ayat ini dibacakan pada hari Jumat Agung. Hari Jumat Agung. Lah, begitu kita dengar taruk dan tunas. Oh, ingat Yesaya bab 11 ayat 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Raja dari keturunan Daud. Isai kan ayahnya Daud. Selalu digunakan kata tunas dan taruk ya. Minggu lalu yang bertanya kepada saya, kenapa digunakan dua kata itu? Karena memang dua kata benda Ibrani yang dipakai. Tunas itu hoter di bab 11 ayat 1. Sedangkan taruk itu netzer. Maka ada kata Nazaret begitu ya, Yesus dari Nazaret. Tetapi di bab 53 ayat 2 digunakan kata-kata yang berbeda. Yonek dan shoresh atau sheres. Ya. Lebih tepat yang tunas itu artinya akar sebetulnya. Nah, Bu Bapak sekalian, kata taruk itu selalu mengacu kepada raja. Taruk dan tunas ya. Taruk dan tunas. Dan kita tahu ini raja keturunan Daud. Tunggul Isai. Terus, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dimuliakan. Nah, ini juga kualitas penghormatan bagi seorang raja. Nabi mah gak pernah kita mendengar ditinggikan, disanjung, dimuliakan. Nah, masih di nyanyian hamba Tuhan yang keempat, bab 52 ayat 15. 2 ayat sesudah nyanyian itu berakhir. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat ya. Raja-raja syok. Mengatupkan mulut melihat hamba Tuhan. Raja pasti terpesona dengan raja juga. Ya, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Apa yang tidak mereka dengar akan
mereka pahami. Maka saudara, hamba Tuhan itu punya kualitas raja. Raja keturunan Daud, tunggul Isai. Maka dia dikenal sebagai Taruk dan Tunas. Dan roh Tuhan ada padanya. Kan bab 42 ayat 1, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Hamba Tuhan memiliki kualitas seorang raja. Oke, sekarang kita lihat lagi. Bab 55 ayat 3 sampai 5, sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Raja loh hamba Tuhan itu, ya. Dia mengikat perjanjian abadi. Dia memerintah atas suku-suku bangsa. Bahkan dia memanggil bangsa-bangsa yang tidak dikenal untuk datang kepada Tuhan. Nah, coba Anda lihat di situ saya tunjukkan satu ayat. 2 Samuel 22 ayat 44. Kita baca ya. 2 Samuel bab 22 ayat 44. Kita lihat ya. Dan engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak aku kenal menjadi hambaku. Berbicara tentang siapa bab 55 ini? Mirip banget ya dengan 2 Samuel 22 ini, sebuah mazmur boleh dikatakan yang dinyanyikan oleh Daud ya. Daud nyanyian syukur Daud kita kenal sebagai. Ya. Dalam nyanyian syukurnya Daud ini memuji Allah, dikatakan engkau ini mengangkat aku sebagai kepala atas suku-suku bangsa dan aku akan mendapatkan bangsa-bangsa yang tidak aku kenal sebagai hambaku. Bicara tentang Daud. Baik. Tidak bisa disangkal, hamba Tuhan ini punya kualitas raja keturunan Daud. Nah, saudara, sekarang hamba Tuhan itu punya kualitas yang ketiga. Tadi yang kata kualitas pertama, dia ilahi. Kualitas yang kedua, dia raja. Ya. Kualitas yang ketiga, dia imam. Dia imam. Coba kita lihat. Nyanyian hamba Tuhan yang pertama. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang biasanya menyatakan hukum Taurat kepada umat manusia, kepada umat Allah, kalau bukan para imam? Kan imam-imam ini yang boleh dikatakan memiliki otoritas untuk menafsirkan hukum. Ya kan imam dia. Terus kita lihat lagi nih, ini menarik. Bab 52 ayat 15, nyanyian hamba Tuhan yang terakhir, yang keempat. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Nah saudara, terjemahan juga sih yang kurang tepat. Ya. Kata membuat tercengang yang dipakai ini dalam bahasa Ibrani yaze. Yaze ini berasal dari kata kerja naze, naze. Itu arti harafiahnya memerciki, memerciki. Dan ini adalah tugas seorang imam, memerciki. Cuman, kenapa terjemahan memerciki berubah menjadi membuat tercengang? Nah, saudara, kalau bisa bahasa Ibrani, itu bisa masuk ke dalam satu situs namanya Sefaria. Di Sefaria itu ada teks bahasa Ibrani.
kata-katanya, setiap kata bisa kita highlight, lalu diberitahu maknanya apa. Di dalam Sefaria itu diberikan catatan. Kata Yazeh ini adalah kata Ibrani yang tidak diketahui lagi apa maknanya. Karena sebetulnya artinya itu memerciki, tetapi gak cocok ya kalau diterjemahkan memerciki. Demikianlah ia akan memerciki banyak bangsa. Gak cocok gitu diterjemahkan. Lalu dari mana Lembaga Alkitab Indonesia bisa sampai pada terjemahan ini membuat tercengang? Biasanya kalau ditemukan kata-kata Ibrani yang tidak bisa diterjemahkan lagi, dicari padanannya di Septuaginta, di terjemahan Yunaninya. Dan di terjemahan Yunaninya digunakan kata thavmazonde. Itu artinya membuat tercengang. Jadi kita tahu ini terjemahan Septuaginta. Padahal artinya memerciki. Ya, Anda lihat. Pemberkatan diperciki, kurban diperciki. Itu tugas imam. Bab 53 ayat 10 nyanyian hamba Tuhan keempat. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan diri sebagai kurban penebus salah. Siapa yang berurusan dengan kurban kalau bukan seorang imam? Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Perhatikan ayat ini. Ketika dia mati, dia menyerahkan diri sebagai kurban penebus salah. Pada saat itulah ia akan melihat keturunannya. Hamba Tuhan ini punya anak ternyata. Punya anak. Tapi siapa anaknya? Belum tahu ya, tunggu dulu. Sekarang 53 ayat 11. Nyanyian hamba Tuhan keempat. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Saudara, coba lihat. Kurban penebus salah itu memikul dosa orang lain. Ya. Jadi Anda lihat pada hari raya pendamaian, Yom Kippur, itu akan diambil 2 ekor kambing. Satu kambing ini disembelih, lalu darahnya dipercikan di atas tabut perjanjian sebagai kurban penebus salah bagi sang imam agung dan juga bagi bangsa Israel. Berarti si kambing ini memikul dosa imam agung dan Israel. Lalu kambing yang satu lagi dilepaskan di padang gurun untuk menjadi kurban Azazel. Azazel itu iblis atau setan. Maka dari situ ada istilah kambing hitam. Ya. Kambing hitam. Kambing hitam itu kambingnya berdosa nggak? Ya tidak, tapi dia hitam, memikul dosa orang lain. Saudara, kalau kita melihat, hamba Tuhan ini rupanya punya kualitas imam. Bahkan imam agung. Kalau kita lihat ya, kejahatan mereka dia pikul, berbicara berkaitan dengan hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Yang masuk itu harus imam agung. Dan ini bukan sesuatu yang aneh. Kitab Nabi Zakaria, ini pas ya. Zakaria juga saya ajar di Yohanes Bosco. Nah, Zakaria ini mendapat banyak penglihatan. Salah satu yang dia lihat adalah Imam Besar Yosua. Imam Besar Yosua ini pakaiannya kotor banget. Lalu Tuhan itu menyuruh supaya pakaian Yosua ini diganti. Ya, lalu dipasang serban, ya, dipasangkan topi imamnya. Dengarlah hai Imam Besar Yosua, Zakaria bab 3 ayat 8. Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Saudara, kitab Zakaria itu meyakini bahwa Mesias ini dui-fungsi. Raja sang tunas sekaligus imam besar. Wah, menarik. Ternyata hamba Tuhan itu memiliki kodrat ilahi. Yang kedua, dia seorang raja. Ketiga, dia seorang imam. Ya. Kita tunda dulu di situ. Sekarang kita baca, kita ambil kesimpulannya. Keempat, nyanyian hamba Tuhan ini bisa kita buat dalam bentuk sebuah matriks seperti ini. Nyanyian hamba Tuhan pertama, Yesaya bab 42 ayat 1-4. Kondisi hamba, dia dipilih oleh Allah. Ya. Tanggapan hamba, tidak akan menjadi pudar sampai ia menyatakan hukum. Ya kan dikatakan begitu. Peran Allah
Allah ini berkenan kepada hamba Tuhan itu. Oke, itu yang pertama. Nyanyian hamba Tuhan kedua, bab 49 ayat 1 sampai 6, dia mengeluh. Aku bersusah-susah menghabiskan kekuatanku. Tetapi dia tetap menjawab panggilan Tuhan. Dan bahkan dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan. Nyanyian hamba Tuhan yang ketiga, 50, bab 50 ayat 4 sampai 9. Hamba Tuhan ini dipukul, dipermalukan. Tapi dia tetap teguh. Dan Tuhan itu akan menolong dia. Ya. Lalu nyanyian hamba Tuhan yang keempat, bab 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Hamba Tuhan ini dibunuh. Ya. Tapi dia puas. Ya. Kenapa? Karena dia berhasil menyerahkan diri kepada Allah sebagai kurban penebus dosa. Nah, saudara, ini kondisi keempat nyanyian hamba Tuhan ini. Dan sampai detik ini, sebetulnya kita sulit mencari benang merah di antara keempat nyanyian hamba Tuhan itu. Boleh dikatakan kita menemukan di dalam keempat nyanyian hamba Tuhan ini kisah tokoh yang berbeda. Ya. Kadang-kala dia menjadi Israel, tapi tugasnya kok aneh. Di nyanyian hamba Tuhan ketiga dia sampai menderita. Nyanyian hamba Tuhan keempat dia sampai mati bahkan. Tapi ketika dia mati, dia bukan memikul dosa dia sendiri, tapi dosa orang lain. Dan ketika dia mati, dia melihat keturunan dia. Aduh, susah banget. Maka ini bagian terpenting. Saya akan mengajarkan bagaimana cara membaca keempat kisah hamba Tuhan ini. Ya, baik. Sekarang kita buka bab 41 ayat 8. Ya, saya akan perlahan-lahan di sini. Bab 41 ayat 8. Ikuti, saya akan perlahan sekali. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Jadi memang hamba Tuhan adalah Israel, ya. Dan sekali lagi selalu disapa dengan dua nama, Yakub dan Israel. Betul. Ya. Hamba Tuhan itu adalah Israel, betul. Tugasnya apa sih sebetulnya? Tugasnya apa? Bab 42 ayat 1. Lihat, ini hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Israel. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Nah, ini tugasnya. Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, kata hukum yang digunakan mishpat, artinya kebenaran atau keadilan. Jadi Israel itu diberi tugas yang sangat mulia, menyatakan kebenaran dan keadilan kepada bangsa-bangsa. Di pembuangan. Ketika mereka berada di tempat orang-orang asing, mereka bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dengan cara menyatakan hukum, kebenaran, dan keadilan, mishpat di antara bangsa asing. Nah, maka di bab 42 ayat 6 dan 7, bab 42 ayat 6 dan 7, ada ayat yang berbunyi, baca ya, pelan-pelan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau Israel untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta. Mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Itu tugas Israel sebetulnya. Ya, bangsa asing ini bangsa yang hidup di tengah kegelapan. Maka mereka ini perlu dikeluarkan dari kegelapan itu. Kegelapan telah memenjarakan mereka. Dan mereka itu pasti dihukum karena kegelapan itu. Maka harus dikeluarkanlah mereka itu dari tahanan kegelapan. Mata mereka buta harus dicelikkan. Dan Israel ini yang jadi terang bagi bangsa-bangsa yang hidup di tengah kegelapan itu. Oke ya? Israel, betul. Akan tetapi apa yang terjadi? Bab 42 ayat 19. Bab 42 ayat 19.
Siapakah yang buta selain hamba-Ku? Yang tuli seperti utusan yang kusuruh. Siapakah yang buta seperti suruhan-Ku? Dan yang tuli seperti hamba Tuhan. Tuh, Israel ini gagal ternyata. Karena alih-alih mereka menjadi terang untuk bangsa-bangsa, mereka sendiri malah menjadi buta dan tuli. Ingat, Yesaya diutus kepada bangsa yang akan menolak Dia, yang akan menolak Tuhan. Gagal Israel. Gagal. Tapi Tuhan ini tidak putus asa. Kita baca bab 43 ayat 8 sampai ayat 13. Bab 43 ayat 8 sampai 13. Kita baca ya. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Israel, biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Dan siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini? Dan yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benarlah demikian. Kamu ini saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Kamu ini saksi-saksiku. Israel, kamu itu saksi-saksi saya. Dan hamba-Ku yang telah Kupilih, saksi dan hamba. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, sesudah Aku tidak akan ada lagi. Meskipun mereka pada saat itu sedang dibuang, Israel harus tetap yakin Tuhan itu tetap Allah yang sama. Karena sebelumnya tidak ada Allah dan sesudahnya juga tidak pernah ada Allah yang lain. Allah itu cuma Allah bangsa Israel. Demikianlah ya. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan? Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi Anda bayangkan, kira-kira apa yang terjadi di pembuangan? Mereka itu melupakan Allah. Atau bisa saja mereka meragukan Allah. Bahkan lebih parah lagi, mereka tidak percaya bahwa Allah bisa menyelamatkan. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukan Allah asing yang ada di antaramu. Waduh gila, di pembuangan ternyata ikut-ikutan menyembah Allah asing. Kamu adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegah. Saudara, Israel ini gagal menjalankan visi dan misi Tuhan. Gagal dalam menjalankan tugas perutusannya. Alih-alih menjadi terang bangsa-bangsa, mereka malah tertarik untuk ikut menyembah Allah-Allah asing. Mereka, Allah kita sudah membiarkan kita jatuh ke dalam pembuangan. Sudah, kita berpaling saja pada Allah-Allah asing. Siapa tahu Allah-Allah asing ini dapat menyelamatkan kita. Kata bangsa Israel. Lalu Allah mengatakan, ampun, kamu itu saksi-saksi saya loh. Justru kalian itu kamu buang supaya kamu bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Bukan sebaliknya. Tapi yang terjadi ternyata sebaliknya. Mereka ikut-ikutan menyembah Allah-Allah asing. Saudara putus asa nggak sih Tuhan? Putus asa apa enggak? Tidak. Bab 44 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bab 44 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujat lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu.
Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Saudara, Tuhan itu tahu Israel sebagai hamba Tuhan itu gagal. Mereka buta, tuli. Maka Tuhan ini berupaya memperbarui Israel dengan cara mencurahkan rohnya. Ya, di samping itu, apa yang dilakukan oleh Allah? Coba lihat bab 45 ayat 4. Bab 45 ayat 4. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Siapakah engkau? Kita baca di bab 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Masyiah kepada Koresh. Jadi Allah ini meminjam tangan Raja Persia bernama Koresh. Dia diurapi sehingga dia itu Mesias sebetulnya. Masyiah ya. Untuk menaklukkan Babel dan membebaskan Israel dari pembuangan. Coba sampai pada titik ini kita renungkan. Apakah Allah ini kurang berupaya sebetulnya ya untuk tetap mengembalikan Israel dalam tugas perutusan mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Ya kan? Allah tahu bangsa Israel mungkin menyembah Allah-Allah asing karena putus asa. Ya kan? Karena kecewa, karena menderita dan lain-lain. Maka Allah perbaharui Israel dengan mencurahkan rohnya. Bahkan Israel dibebaskan lewat tangan Kores. Padahal Kores itu sama sekali tidak mengenal Allah. Jadi Kores itu hanya tangan yang dipinjam untuk membebaskan Israel dari pembuangan. Nah saudara, tapi apa yang terjadi? Bab 48 ayat 18 dan 19. Bab 48 ayat 18 dan 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Kali katakan, sekiranya, if. Kecewa Tuhan itu. Ya, dia sudah berbuat begitu banyak loh. Sampai mencurahkan rohnya, meminjam tangan bangsa asing, Raja Persia bernama Koresh. Tapi Israel itu benar-benar mengecewakan. Ya. Sekarang turun ke ayat 20, bab 48 ayat 20. Apakah dengan demikian Tuhan akan membatalkan niatnya untuk menebus Israel? Kita lihat bab 48 ayat 20. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Ini kan berarti kembali dari pembuangan ya. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakan, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Tadi kan saya tanya, ayat ini anehnya apa? Yakub disebut sendiri terpisah. Israel dikeluarkan karena biasanya Yakub Israel. Yakub Israel. Tiba-tiba Israel ini out of the box, dikeluarkan dari catatan. Artinya apa? Tuhan rupanya mengubah strategi. Tuhan mengubah strategi. Apa yang diganti? Strategi baru apa yang dipakai oleh Tuhan? Kita masuklah ke nyanyian hamba Tuhan kedua. Bab 49 ayat 3. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Israel yang tadi out of the box, sekarang kembali lagi ke dalam pemberitaan. Engkau adalah hambaku Israel. Dan kali ini tidak disebut Yakub, Israel. Artinya apa?
Artinya apa? Tuhan memilih hamba Tuhan yang lain. Bukan Israel lagi. Israel ini Israel baru. Israel sejati. Olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Maka pada nyanyian hamba Tuhan kedua, Israel disuruh membawa Israel kepada Tuhan. Tidak heran. Kenapa? Karena Israel yang hamba Tuhan ini beda dengan bangsa Israel. Beda. Ya, jadi saudara, hamba Tuhan kedua, nyanyian hamba Tuhan ketiga, nyanyian hamba Tuhan keempat, hamba Tuhannya sudah bukan Israel lagi. Tetapi sudah Israel baru. Israel sejati. Karena Israel yang pertama diberi tugas untuk menjadi hamba Tuhan dan saksi Tuhan ini gagal total. Gagal total. Di situ kita sekarang bisa memahami teks ini, tidak pusing lagi. Ya, saya ulang sekali lagi. Siapa yang pertama kali dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi saksi Tuhan, untuk membawa keselamatan sampai ke ujung bumi, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bangsa Israel. Di pembuangan itu seharusnya yang mereka lakukan kalau saja mereka taat pada perintah Tuhan, menyatakan hukum-hukum di antara bangsa-bangsa asing. Tugas mereka bisa mereka lakukan dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Gagal, mereka buta, mereka tuli. Maka Tuhan katakan, mungkin mereka lagi menderita, kecewa, putus asa. Baiklah, saya perbaharui. Saya curahkan roh ke atas diri mereka. Lalu supaya mereka percaya saya masih ada, saya pinjam tangan Raja Persia Kores untuk membebaskan mereka dari pembuangan Babel. Efektifkah? Tidak. Ya, tidak. Meskipun Tuhan telah berbuat banyak, bangsa Israel itu tetap mengecewakan. Maka Tuhan katakan, saya tidak bisa mengandalkan mereka lagi. Saya harus mencari hamba Tuhan yang baru. Atau Israel yang baru. Maka saudara kalau dikatakan hamba Tuhan Israel benar nggak? Benar. Tapi nyanyian hamba Tuhan pertama itu Israel lama. Israel yang buta. Israel yang tuli. Hamba Tuhan kedua, nyanyian hamba Tuhan ketiga, nyanyian hamba Tuhan keempat. Itu Israel baru. Israel sejati. Israel ideal. Maka tugasnya Israel ideal ini harus mengembalikan Israel lama untuk sampai kepada Allah. Baik ya? Nah, saudara, sekarang kita akan melihat beberapa karakter kalau begitu ya. Nyanyian hamba Tuhan kedua, ketiga, kita meneliti. Kalau sekarang kita sudah tahu bahwa hamba Tuhan di dalam nyanyian kedua, nyanyian ketiga, nyanyian keempat itu ternyata adalah Israel ideal. Kita akan lihat bagaimana kalau dia. Aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna. Namun aku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Berarti dia tetap dan selalu mengandalkan Allah. Bab 49 ayat 5. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. No problem ya. Allah menjadi kekuatan dia. Bab 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberiku lidah seorang murid. Boleh dikatakan dia nabi. Lidahnya seperti seorang murid, berarti kekuatannya ada pada lidahnya. Yang perlu diperhatikan adalah sabda yang keluar dari mulutnya. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Itu karena tugasnya hamba Tuhan.
Buluh yang patah terkulai tidak diputus, sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Ini memberikan semangat baru pada orang yang letih lesu. Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini panggilan kenabian. Nabi itu harus punya telinga yang tajam supaya dia bisa membedakan mana sabda Tuhan dan mana yang bukan. Sesudah itu kalau dia sudah yakin ini sabda Tuhan itu diwartakan kepada orang lain. Lidah seorang murid, pendengaran yang tajam seperti seorang murid. Terus, bab 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Apa yang perlu dilakukan oleh manusia ketika dia berjumpa dengan hamba Tuhan Israel ideal ini? Tidak lain dan tidak bukan mendengarkan suara hamba Tuhan itu. Supaya apa? Supaya percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Allah. Karena itulah yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Ya, Allah menjadi kekuatanku. Baik, sekarang kita lihat ya, di dalam nyanyian hamba Tuhan yang keempat. Bab 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Hamba Tuhan itu ternyata demi menjalankan tugasnya harus mengalami sengsara. Bahkan ia menyerahkan diri sebagai kurban penebus salah. Dia harus mati. Tapi ketika dia mati, dia melihat keturunannya. Ada keturunan loh. Umurnya akan lanjut. Berarti nggak jadi mati. Atau kalau mati, mengalami sesuatu sehingga dia tidak mati. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ketika hamba Tuhan ini mati sebagai kurban penebus salah, pada saat itu justru ia melihat keturunannya. Lalu dia menjadi tidak mati lagi. Umurnya akan lanjut katanya. Saya tidak menggunakan kata bangkit ya. Tapi kurang lebih Anda tahu ke arah sana atau benar kan? Umurnya akan lanjut. Berarti dari mati menjadi tidak mati begitu. Maka saudara menarik. Menarik. Sesudah bab 53, ini Deutero Yesaya berbicara tentang banyak anak. Berbicara tentang banyak anak. Contoh di bab 54 ayat 1. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Punya banyak anak. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Kemah menjadi terlalu sempit karena anak banyak. Maka tenda ini harus dibentangkan. Jangan hemat-hemat. Panjangkanlah tali-tali kemah. Panjangkanlah kokoh patok-patokmu. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Siapa keturunan dari hamba Tuhan? Ternyata sama dengan murid-murid Tuhan. Ya. Murid-murid Tuhan. Terus, bab 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba Tuhan. Lihat, dari tunggal menjadi jamak, dari singular menjadi plural. Jadi saudara, kalau hamba-hamba Tuhan itu adalah murid-murid Tuhan. Ya, atau boleh katakan keturunan hamba Tuhan yang kita pelajari ketokohannya di dalam keempat nyanyian hamba Tuhan. Kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Maka minggu lalu Matthew kan tanya sama saya. Kan Maria mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Iya, tapi dia bukan hamba Tuhan yang diceritakan dalam keempat nyanyian hamba Tuhan. Dia adalah salah seorang dari keturunan hamba Tuhan. Ya. Maka sebetulnya dengan cukup mudah, saya belum mau masuk ke sini. Kita mengatakan
hamba-hamba Tuhan itu gereja, murid-murid Tuhan, dan Bunda Maria itu menjadi anggota gereja yang pertama. Buktinya apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kan tadi ciri hamba Tuhan apa? Allahku menjadi kekuatanku. Maka saudara, kalau kita membaca keempat nyanyian hamba Tuhan ini dengan apa? Dengan pola seperti ini, kita kalau dengan pola seperti ini, maka kita melihat benang merah dari keempat nyanyian hamba Tuhan ini, dan kita tahu, oh ini toh rupanya jalan ceritanya. Maka saudara lihat pasal 49 sampai 55 ini disebut sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Padahal nyanyian hamba Tuhan yang pertama tidak termasuk di sini. Dia kan ada di bab 42. Maka sebetulnya secara logis kita bisa tahu bahwa tokoh hamba Tuhan di nyanyian pertama ini berbeda dengan tokoh hamba Tuhan di nyanyian kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Baik, saudara. Sekarang kita juga perlu mempertanyakan, ya. Kita belum berbicara tentang Yesus. Yesaya ditulis, Deutero Yesaya di masa pembuangan abad ke-6 sebelum Masehi. Kita tidak berpikir bahwa penulis Deutero Yesaya ini bisa meramalkan kejadian yang akan terjadi katakanlah 600 tahun kemudian. Pasti sebetulnya di benak penulis Deutero Yesaya ini ada seorang tokoh yang bagi dia menjadi panutan, cocok bagi dia untuk menjadi tokoh hamba Tuhan. Belum berbicara tentang Yesus. Dan tokoh itu tidak lain adalah Musa. Kenapa demikian? Coba Anda lihat Ulangan bab 18. Ya, Ulangan bab 18. Ulangan bab 18. Kita baca mulai dari ayat 15 dan seterusnya. Ulangan bab 18 ayat 15 dan seterusnya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, mu itu Musa. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, mu itu mungkin juga Israel, ya. Dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Akunya yang Musa, ya, karena ini adalah khotbah Musa. Jadi saya ulang. Seorang nabi dari tengah-tengah Israel, dari antara saudara-saudara Israel, sama seperti Musa, akan dibangkitkan bagi Israel oleh Tuhan Allah Israel. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi ada seorang nabi sama seperti Musa akan dibangkitkan oleh Tuhan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan. Sinai, ya, ini ya. Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi saudara, orang Israel itu memiliki keyakinan akan bangkit seorang nabi sama seperti Musa. Ciri khas kekuatannya adalah
firman yang ada di mulutnya. Nabi ini kuat dalam hal firman atau sabda. Maka saudara, apa yang harus dilakukan manusia jika bertemu dengan nabi ini? Tadi sudah dikatakan. Orang yang tidak mendengarkan segala firman yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Baik ya. Ulang sekali lagi. Seorang nabi seperti Musa akan datang. Lihatin. Allah menaruh firman Allah dalam mulutnya. Maka kalau orang Israel berjumpa dengan nabi ini, dia harus melaksanakan sabda Tuhan yang keluar dari mulut sang nabi. Kalau tidak, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Gitu. Nabi seperti Musa. Maka saudara, paling gampang hamba Tuhan adalah Musa. Tapi Musa yang baru tentu saja. Karena Musa yang lama sudah meninggal. Ya. Maka saudara, kalau kita lihat di kitab Nabi Yesaya bab 63 ayat 11, teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya. Musa itu hamba Tuhan. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh roh kudusnya dalam hati mereka? Wow. Hamba Tuhan ini paling cocok ya dalam konteks penulisan Deuteronomi Yesaya adalah Musa. Tapi Musa yang baru. Seorang nabi seperti Musa akan dibangkitkan oleh Allah. Dan saudara, kalau kita lihat ya, ada Talmud ya. Talmud itu kayak hadits begitu. Sotah namanya. Mencatat bahwa Musa ini dimakamkan di Baal Peor. Baal Peor itu di Moab. Sebagai tanggung jawab atas insiden di Baal Peor. Di Baal Peor itu, Raja Moab itu kan ketakutan sekali melihat bangsa Israel. Dia berkata, kalau nih berantem, berperang dengan bangsa Israel, yang berperang ini Allahnya sih repotnya, bukan mereka. Takut dia. Maka dia akan mengundang Bileam untuk mengutuk Israel dan Allahnya. Ya, ada cerita tentang Bileam. Tapi ada strategi lain. Orang Israel ini disodorkan perempuan-perempuan Moab. Sehingga terjadi perkawinan-perkawinan campur begitu. Nah, ini kesalahan. Ini yang disebut sebagai insiden Baal Peor. Dan Talmud Sota mencatat bahwa Musa itu dimakamkan di Baal Peor sebagai tanggung jawab atas insiden di Baal Peor. Yang salah kan bukan Musa, tapi Musa bertanggung jawab. Pas ya, dia memikul dosa orang lain. Dan saudara, Rabi Simla ini, Rabi yang sangat terkenal, mengaitkan tokoh Musa dengan Yesaya 53:12. Yesaya 53:12. Nyanyian hamba Tuhan yang keempat. Nah, sekarang kita akan meneliti, benar nggak hamba Tuhan itu juga adalah tokoh Musa baru? Atau dia memenuhi nubuat bahwa seorang nabi seperti Musa akan datang, akan dibangkitkan oleh Allah. Baik, saudara, kita melihat nomor 1. Deuteronomi Yesaya bab 40 sampai dengan bab 55, ini berbicara tentang keluaran. Taunya dari mana? Coba ya kita lihat. Yesaya bab 40. Ini saya udah ajarkan minggu lalu. Ayat 3. Ada suara berseru-seru. Persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan seterusnya. Kan minggu lalu saya katakan padang gurun berbicara tentang apa? Keluaran. Keluaran. Lalu sekarang kita lihat nih. Penutup dari Yesaya bagian kedua. Deuteronomi Yesaya 55. Ayat 12 dan 13. Kita baca ya. Bab 55 ayat 12 dan 13. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu.
Segala pohon-pepohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Berangkat dengan sukacita. Keluaran. Jadi saudara, Deutero Yesaya ini dibingkai dengan tema keluaran. Keluaran baru. Nah saudara, sepanjang Deutero Yesaya ini ternyata tema keluaran merajalela. Di sini saya tampilkan ayat-ayatnya. Ya, kita baca pelan-pelan. Tadi yang Yesaya bab 40 ayat 3 sudah. Sekarang yang di bab 41 ayat 17 sampai 20. Saya tidak akan baca semuanya ya. Tidak akan baca semuanya. Tetapi akan baca ayat-ayat tertentu saja. Coba baca ayat 18. Ayat 17. Bab 41 ayat 17. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Kan kita lihat dalam kisah Keluaran ini ada cerita-cerita tentang bagaimana bangsa Israel kekurangan air minum dan Tuhan menyediakan air minum. Ya, bab 42 ayat 14 sampai 16. Bab 42 ayat 14 sampai 16. Kita baca ayat 15 saja. Aku akan membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai menjadi tanah kering, membuat kering telaga-telaga. Ini kisah penyeberangan laut Teberau. Laut menjadi kering. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan menjadi terang. Iya dong, bangsa Israel melewati padang gurun itu tidak tahu jalan. Kalau tidak ada Allah yang mendampingi dalam bentuk tiang awan, tiang api. Tema Keluaran. Bab 43 ayat 1 sampai 3 kita baca saja. Ayat 2, bab 43 ayat 2. Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, kau tidak akan dihanyutkan. Kisah penyeberangan Laut Teberau. Ya. Lalu bab 43 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Kita baca ayat 16-nya. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah mereka terbaring tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam sebagai subuh. Penyeberangan Laut Merah kan? Orang Israel melewati Laut Merah dalam keadaan kering. Giliran orang-orang Mesir, pasukan Mesir, mereka justru ya kudanya, tentaranya, keretanya hanyut ketika air itu berbalik. Bab 48 ayat 20 sampai dengan 21. Bab 48 ayat 20 sampai 21. Keluarlah dari Babel, keluarlah. Udah jelas berbicara tentang keluaran. Ya. Di ayat 21-nya Anda lihat, mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Kenapa? Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Keluaran. Bab 49 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Kita lihat. Ayat 9. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Betul kan? Di ayat 10-nya. Mereka tidak akan menjadi lapar atau haus. Ya, dikirim mana, dikirim burung puyuh. Ya. Lalu kalau tidak ada air, tinggal minta dikasih air. Tema Keluaran. Bab 51
ayat 9 dan 10. Ayat 10 kita baca. Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, sehingga orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Keluaran bab 52 ayat 11 dan 12. Ayat 12 kita baca. Di ayat 11 ada tema keluaran. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Di ayat 12, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Dan Allah Israel menjadi penutup barisan, tiang awan, tiang api. Terakhir, bab 55 ayat 12 dan 13 yang tadi kita sudah baca. Jadi saudara, kita tidak bisa mengingkari bahwa keluaran ini merupakan tema yang benar dominan di bagian Deuteronomi Yesaya. Maka tidak heran tokoh hamba Tuhan yang dikisahkan dalam nyanyian hamba Tuhan kedua, ketiga, dan keempat itu mengacu kepada tokoh Musa baru. Kenapa saya katakan baru? Karena Deuteronomi Yesaya berbicara tentang sesuatu yang baru. Buktinya kita lihat ayatnya 42 ayat 9. 42 ayat 9. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Baru. Bab 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu tahu? Baru. Bab 48 ayat 6. Bab 48 ayat 6. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang. Jadi saudara tidak berbicara tentang keluaran pertama ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi keluaran baru. Dan siapa yang memimpin keluaran baru itu kalau bukan Allah sendiri? Allah inilah Allah yang mengubah kegelapan menjadi terang. Kita baca bab 42 ayat 16. Tadi sudah dibaca sebetulnya. Aku mau membuat kegelapan di depan menjadi terang. Ya, di bab 52 ayat 12 juga. Dan saudara, keluaran baru ini menandakan perjanjian. Bab 42 ayat 6. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Lalu di bab 49 ayat 8, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Nah, saudara, Israel ini di dalam proses keluaran memang ditunjuk menjadi kerajaan imam. Kita baca Keluaran 19 ayat 6. Keluaran 19 ayat 6. Kita lihat ya. Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kalau kita bandingkan, Yesaya bab 61 ayat 6 berbicara tentang hal yang sama. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Dan terus saudara kita lihat berkali-kali tadi, tema Allah menyiapkan air di padang gurun. Jadi saudara tidak dapat kita pungkiri lagi Deuteronomi Yesaya bab 40 sampai dengan bab 55 berbicara tentang keluaran. Ya. Lalu Deuteronomi Yesaya dibingkai dengan tema keluaran. Tema keluaran dominan di Deuteronomi Yesaya, tetapi bukan keluaran pertama, keluaran Israel dari Mesir, tetapi keluaran yang baru. Allah tetap memimpin proses keluaran baru ini, ya. Dan Allah memberikan keluaran baru ini sebagai salah satu dari bentuk
komitmennya terhadap perjanjian. Ya, pada saat itu Israel tetap diminta untuk menjadi imam-imam bagi Allah. Dan kita lihat ya, tema Allah menyediakan air. Ini juga berkali-kali disinggung. Jam berapa sekarang? Saya lanjutkan atau minggu depan ya? Sekarang jam berapa, Matthew? Aku nggak lihat jam. 8.45, Pak Ir. Mau stop? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, nah ini tapi agak panjang. Bentar Sampai ya. ini belum ada sih, Pak Ir. Oh, pasti tidak akan ada yang bertanya. Tunggu. Ini 36. Ya, saya stop di sini dulu deh. Saya stop di sini dulu. Takutnya ini kepanjangan. Oke lah, satu slide lagi. Saudara, tadi kan kita lihat. Allah ini meminjam tangan Raja Kores, Raja Persia. Ya, dalam proses keluaran ini. Kenapa jadi begitu? Allah meminjam tangan Kores, Raja Persia. Kenapa ya hilang-hilang? Hilang-hilang nggak tadi screen-nya? Hilang-hilang sih, Pak Ir. Kenapa ya? Iya. Ini sebagai tanda disuruh berhenti. Bentar. Tapi lagi seru. Oke, kita coba. Ya, saudara, Kores ini dipinjam tangannya oleh Tuhan. Padahal Kores itu tidak mengenal Tuhan loh. Ya, dipinjam tangannya untuk mengeluarkan Israel dari Babel. Nah, saudara, kisah tentang Kores ini dibahas mulai dari bab 44 ayat 28, bab 44 ayat 28 di situ nama Kores disebutkan sampai dengan bab 45 ayat 13. Aku yang menggerakkan Kores dengan maksud penyelamatan. Nah, saudara, apa yang kita kenal tentang Kores di dalam kitab Yesaya? Nomor 1, dia tidak mengenal Allah. Bab 45 ayat 4 dan 5. Ya, sekalipun Kores tidak mengenal aku. Saudara, ketika proses keluaran pertama terjadi, juga ada raja yang dipinjam tangannya oleh Tuhan. Raja itu adalah Firaun. Dan Firaun, ketika pertama kali Harun dan Musa menghadap kepada dia, dia berkata, sorry, aku nggak kenal Allah. Lu siapa? Gitu kan dia berkata kepada Musa, kamu siapa? Aku tidak kenal Allah, meskipun Allah yang mengutus kamu. Ada baca Keluaran bab 5 ayat 2. Maka Allah itu akhirnya menurunkan 10 tulah ke Mesir. Karena Allah katakan, bukan karena Allah kejam loh. Tetapi Allah berkata, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Kata Tuhan, oh kamu bilang kamu tidak kenal saya. Kamu bilang kamu tidak kenal saya. Baik, saya kirim tulah supaya kamu tahu akulah Tuhan Allah Israel. Katanya. Dan ini pun agak mirip dengan 45 ayat 3 kita baca. Aku akan memberikan kepadamu harta benda terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Kores, sorry ya, kamu itu sebetulnya nggak bisa apa-apa kok. Tapi aku kasih kamu harta terpendam, kekayaan tersembunyi. Kamu jadi kuat, kamu jadi hebat. Supaya kamu tahu akulah Tuhan, katanya. Lalu tujuan keluaran itu supaya apa? Supaya nama Allah masyhur di seluruh bumi. Itu Anda bisa baca di Keluaran bab 9 ayat 16. Maka dia selalu berkata, supaya engkau tahu akulah Tuhan. Ya. Kalau Romo Desi selalu mengajarkan tadi, ini metode Allah memamerkan diri. Dan ini mirip dengan 45 ayat 4 dan 5. Coba lihat 45 ayat 5. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, betul kan? Jadi saudara, baik Firaun maupun Kores sama-sama melepaskan bangsa Israel dari penjajahan atau pembuangan. Satu dari Mesir, satu dari Babel. Nah saudara,
Hari ini saya stop di sini. Betul kan? Betul kan? Tema keluaran baru itu tema yang dominan di dalam Deutero Yesaya, dan ini berkaitan dengan upaya penelaahan kita untuk mencari siapa tokoh hamba Tuhan itu sesungguhnya. Saya stop di sini. Minggu depan kita lanjutkan dengan sesi yang ketiga. Musa oke, kita terima. Masih ada kita pelajari nanti beberapa teks lagi. Cuman siapa Musa baru itu? Ya kan? Jawabannya baru saya berikan minggu depan pada sesi terakhir. Terima kasih. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, kita akhiri pelajaran malam ini. Gak ada yang bertanya loh. Hebat. Hanya dua kemungkinan, sangat jelas atau tidak jelas sama sekali. Seperti saya katakan, tema nyanyian hamba Tuhan itu susah. Saya juga berupaya setengah mati supaya menjadi suatu pemaparan yang runtut, yang logis begitu ya. Moga-moga Anda bisa menerima. Pak Ir, ada Pak Albert raise hand. Boleh silakan. Kelapa Gading, silakan. Selamat malam Pak Ir. Iya. Terima kasih buat pengajarannya dan sangat jelas, Jelas ya? terinci dan Oh, detail. puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, yang menjadi problem itu adalah sampai saat ini, atau katakanlah yang saya nggak paham gitu, itu kan bangsa Israel diberikan dan diwahyukan atau diajar ratusan tahun, bahkan ribuan tahun dari sejak zaman Musa sampai sekarang. Nah, mengapa mereka kok tidak seperti itu ya, menerima atau terbuka ya? Atau kan mungkin orang-orang sekaliber kayak Pak Irhan itu kan paham gitu kan. Apakah yang menyebabkan kesulitan mereka untuk menerima dari perwahyuan hamba Allah ini, atau hamba Allah yang dikatakan oleh Yesaya dan berikut-berikutnya Yeremia dan sebagainya. Bisa nggak diterangkan apa maksudnya? Baik. Kalau saya mendengar Pak Irhan berbicara tuh saya yakin semuanya itu begini begitu gitu kan, meskipun itu sebelum zaman Yesus dan ditarik ke depan ke zaman Yesus hadir. Boleh nggak diceritakan polanya kenapa kok nggak masuk gitu ya? Terima kasih Pak. Baik. Jadi sampai detik ini saya belum mengaitkan tokoh hamba Tuhan dengan Yesus ya. Belum sama sekali, karena itu adalah tugas saya di sesi yang terakhir begitu. Begini Pak, saya pernah berdiskusi dengan beberapa orang Yahudi, lalu saya tanya, kenapa kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias? Lalu pertanyaan itu dijawab oleh mereka. Siapa Mesias itu? Ya, Perjanjian Lama berbicara tentang Mesias, bukan hanya satu orang katanya. Karena Mesias itu orang yang kuurapi, Kores saja bisa Mesias. Israel juga Mesias. Rohku kuletakkan di atas. Ya. Nabi bisa menjadi Mesias, orang yang diurapi. Raja Israel Daud, Salomo kan diurapi juga Mesias. Jadi dia sampai berseloroh sama saya gini, kalau kamu ke surga, lalu kamu ketok-ketok, pintu dibuka, mau cari siapa? Saya mau cari Mesias. Pasti mereka jawab, Mesias yang mana? Katanya gitu. Itu seloroh dia terhadap saya. Nah, ada beberapa keberatan mereka kalau mereka harus menerima Yesus sebagai Mesias. Nomor satu, paham mereka tentang Mesias ini tentu saja berkaitan sekali dengan Daud. Meskipun saudara kita melihat bagaimana Matius berusaha menjelaskan Yesus itu keturunan Daud dan lain-lain ya. Tapi bagi mereka sulit kali menerima bahwa Mesias adalah putra Daud. Pada Yesaya dengan jelas Yesus mengatakan tunas keluar dari tunggul Isai. Sulit bagi mereka begitu ya. Apalagi kita tahu pasca pembuangan itu kan memang keturunan Daud boleh dikatakan habis begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat juga bahwa Perjanjian Lama itu memang melukiskan Mesias sebagai tokoh politis, spiritual, politis. Spiritual, politis. Maka kita lihat di kitab Zakaria, dwifungsi ya, imam agung dan tunas, raja begitu ya. Nah, Yesus itu punya kesan politis atau tidak? Tidak sama sekali. Bagi orang Yahudi, dia bukan yang kami tunggu begitu. Dia bukan yang kami tunggu.
Lalu yang ketiga, ada keyakinan juga bahwa sebelum Mesias itu datang, Nabi Elia akan mendahului. Nah, itu berusaha dijelaskan juga oleh penulis Perjanjian Baru. Elia itu Yohanes Pembaptis, lihat pakaiannya itu, pakaian bulu unta, pakai ikat pinggang, itu persis Elia. Tapi sekali lagi, mereka tidak begitu mudah menerima bahwa Yohanes Pembaptis adalah Nabi Elia, ya. Jadi banyak sebetulnya keberatan-keberatan mereka, dan mereka tetap pada keyakinan hamba Tuhan yang dimaksudkan dalam kitab Nabi Yesaya adalah bangsa Israel. Saya tanya, Israel yang mana? Saya akan setuju kalau dikatakan Israel ideal. Kita setuju kan ya? Hamba Tuhan. Di nyanyian hamba Tuhan kedua, ketiga, dan keempat adalah Israel, tapi Israel ideal. Yang tidak memberontak kepada Tuhan, yang memberikan dirinya sebagai kurban penebus salah, dan lain-lain. Kalau mereka mengatakan apa? Enggak. Kami hamba Tuhan. Lah, kapan kalian menderita? Nenek moyang kami menderita loh di pembuangan. Kalian lihat kami nggak menderita. Dimusuhi oleh banyak bangsa. Diajak perang oleh banyak bangsa dan lain-lain. Kalian nggak sadar. Karena penderitaan kami, kalian ini akan turut merasakan keselamatan. Nah, itu pendapat mereka ya. Itu pendapat mereka. Jadi amat sulit sebetulnya. Tapi saya teringat dengan kisah panggilan perutusan Yesaya. Mereka punya mata tapi tidak melihat. Mereka punya telinga tetapi tidak mendengar. Ya. Aku yang buat itu, kata Tuhan. Supaya mereka jangan berbalik. Sudah dari awal pahit-pahit Tuhan mengatakan kepada Yesaya, kamu diutus kepada bangsa yang keras kepala, yang tegar hati, dan kamu akan ditolak. Jadi tidak heran kalau Yesaya ditolak, Yesus pun ditolak. Nah, kapan mereka akan sadar? Ya, kita tunggu waktunya. Ya, kita tunggu waktunya. Kapan mereka akan sadar dan menerima kenyataan bahwa Mesias itu sudah pernah datang. Begitu kurang lebih Pak Albert. Saya bukan orang Yahudi jadi tidak bisa menjawab terlalu detail ya, tapi ini adalah beberapa summary yang saya terima ketika saya berdiskusi dengan orang dengan orang Yahudi. Bahkan ketika saya tanya, kalau kalian itu tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, kenapa Yesaya bab 53 kalian hapuskan dari bacaan liturgi di sinagoga? Dia jawab apa? Dulu dibaca kok, cuma tahun berapa aja pernah dihapuskan. Lalu saya tanya, kenapa iseng menghapuskannya bab itu bukan bab yang lain? Bab 16 kek, bab 17 kek? Gak bisa jawab ya. So, ini adalah diskusi yang tidak pernah berkesudahan begitu. Ya sudahlah, kita masing-masing yakin pada keyakinan kita masing-masing gitu. Oke, moga-moga menjawab ya. Oke, terima Ada kasih Pak pertanyaan Heru. lain? Ada pertanyaan lain? Bukan kan nanya. Kalau nggak nanya itu saya benar-benar bertanya-tanya loh. Aduh, saya udah ngomong sama Matthew, saya salah pilih tema kali, saya bilang gitu, terlalu susah. Pak Ada Ir, pertanyaan lagi nggak? kan tadi Pak Ir memaparkan tentang hamba Tuhan itu karakter-karakternya itu kan dari imam, raja, dan nabi. Jadi saya langsung terpikir dengan salah satu konstitusi dogmatis Lumen Gentium, Pak Ir. Yang kalau nggak salah terang para bangsa ya Pak Ir. Nah, di situ kan berbicara tentang bahwa setiap orang yang menerima sakramen baptis juga memiliki martabat yang baru sebagai imam, raja, dan nabi. Apakah itu jadi Betul. sebenarnya nyanyian hamba Tuhan itu masih terlaksana sampai saat ini, Pak Ir? Kenapa? Karena sekarang kita mengemban tugas sebagai keturunan dari hamba Tuhan. Nah, maka sesudah bab 53 dan seterusnya saya ganti, bukan hanya hamba tapi hamba-hamba. Murid-murid Tuhan katanya begitu, ya. Jelas dong, seorang murid atau keturunan dari hamba Tuhan harus mengikuti pola yang dianut oleh hamba Tuhan itu sendiri. Dia imam, dia raja, dia nabi, dia mengandalkan kekuatan Tuhan, dan lain-lain begitu. Jadi kita itu memang hamba Tuhan, tapi sorry, salah satu dari hamba-hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan yang singular ya.
Tapi masih belum Itu tahu Matthew. kita di nyanyian pertama atau nyanyian ke-2 sampai 4 ya Pak Ir ya. Kalau saya katakan hamba Tuhan itu sebetulnya sesudah nyanyian hamba Tuhan yang keempat. Karena di ayat terakhir dikatakan ketika dia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah, dia melihat keturunannya katanya. Jadi di nyanyian hamba Tuhan yang keempat, dia melihat keturunannya. Sesudah itu dengan bangga sampai ke belakang Yesaya berbicara tentang hamba-hamba Tuhan. Dan ternyata hamba-hamba Tuhan itu tidak eksklusif Yahudi. Mulai bab 56 berbicara tentang orang-orang asing, orang-orang yang dikebiri dan lain-lain. Maka saudara kita melihat bahwa hamba-hamba Tuhan itu bukan hanya Israel lagi tetapi bangsa-bangsa ya, seluruh umat manusia begitu. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita jumpa lagi minggu depannya untuk sesi yang terakhir. Kalau kita sudah tahu hamba Tuhan itu juga adalah Musa baru. Sekarang kita tinggal mencari jawabannya siapa Musa baru itu ya. Kita lanjutkan hari Kamis depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ir. Sangat menarik ya teman-teman. Pada malam hari ini saya rasa kita tunggu sesi yang ketiga minggu depan. Jangan lupa untuk hadir bersama-sama dengan kita untuk mengikuti lanjutannya. Baiklah, sekarang kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Saya boleh minta tolong Ci Siska untuk membantu dengan doa penutup. Baik, terima kasih Matthew. Selamat malam semuanya, sahabat Yesus. Selamat malam Pak Irhandi. Terima kasih sudah memberikan berkat yang luar biasa melalui pemaparan dan penjelasan yang sungguh-sungguh sangat memberikan pencerahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kuhunjukkan padamu karena limpah berkat yang kami terima pada hari ini. Mulai pagi hari hingga pada penghujung hari, kami masih boleh menikmati penyegaran batin dan pencerahan iman melalui bincang-bincang kitab suci, nyanyian hamba Tuhan yang disampaikan saudara kami terkasih Pak Irhandi. Kiranya pemaparan dan penjelasan yang telah disampaikan dengan sangat baik memberi motivasi dan pupuk bagi panggilan hidup kami sebagai pengikut Kristus dan anak Allah. Berkatilah Pak Irhandi, para pengurus seksi KKS, dan panitia, serta semua peserta pencipta sabdamu. Dengan kesehatan jasmani rohani, agar minggu depan kami boleh bertemu kembali untuk melanjutkan acara bincang-bincang kitab suci ini. Berkati pula istirahat malam kami agar esok dengan jiwa raga sehat menyambut hari baru dan berkat baru dari-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yohanes Bosco, Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Irhandi dan Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Irhandi, Bu Terima kasih Matthew. Pak Andi. Terima kasih Om Irhandi. Terima kasih Karel malam. Halo Pak Karel. Ya, Terima Bu kasih Bapak Andi. Ibu, Pak Irhandi. Sehat selalu. Mari semuanya saya Selamat pamit. malam Ibu Ani, Pak Karel. Oke, Matthew. Sampai minggu depan ya. Oke, Pak Ir, makasih. Sampai minggu depan ya, Pak Ir. Yuk, bye-bye.